ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنفسنا عظم الله kita lanjutkan kajian kita sebelumnya karya Imam Ibnu Hajar rahimahullah atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Ajurum rahimahullah. قال رحمه الله وأقسامه أربعة dan pembagian kitab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama sebut kitab apa? Yang kedua nasab. Yang ketiga khafd. Yang keempat jazm. Nah, jadi setelah kita mengetahui definisi menurut bahasa maupun definisi menurut istilah ahli nahwu, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam i'rab. Ada yang disebut rafa', ada yang disebut nasab, ada yang disebut khafd, ada yang disebut jazm. Nah, apa pengertian rafa' itu? Termasuk nasab, khafd dan jazm. Rafa' menurut bahasa ialah al-ulu wal irtifa', artinya tinggi, naik. Jadi rafa' atau arabku menurut bahasa asli ialah al-ulu wal irtifa', tinggi.
Nah, adapun menurut istilah ahli nahwu, Arabku ialah istilah untuk dhammah atau yang mewakili. Istilah untuk dhammah atau yang mewakili. Nah, baik. Kemudian yang dimaksud dengan an-nasbu, nasab menurut bahasa adalah al-istiwa wal istiqamah. Artinya lurus, tegak lurus. Sedangkan menurut istilah ahli nahwu, an-nasbu ialah istilah untuk fathah dan yang mewakili. Nah, yang ketiga adalah al-khafdu. Al-khafdu menurut bahasa artinya ialah at-tasaqqul. At-tasaqqul itu artinya turun. Sedangkan menurut istilah ahli nahwu, al-khafdu ialah istilah untuk kasrah dan yang mewakili.
Yang keempat, al-jazm. Al-jazmu, jazm menurut bahasa artinya ialah al-qat'u, pastian. Pasti. Ketetapan, pasti. Al-qat'u. Sedangkan menurut istilah al-nahwu, al-jazmu ialah sukun atau yang mewakili. Istilah untuk sukun dan yang mewakili. Istilah untuk sukun dan yang mewakili. Jadi kalau kita sudah mengenal istilah-istilah itu, maka akan semakin jelas nanti pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan disebut ini rafa, berarti kalian langsung punya kesimpulan. Itu adalah dhammah atau yang mewakili. Kalau disebut nasab, langsung tanggap. Itu ialah fathah atau yang mewakilinya. Kalau disebut khafad, maka langsung nyantol. Itu ialah kasrah atau yang mewakilinya. Kalau disebut jazm, langsung paham. Kalau itu ialah sukun atau yang mewakilinya. Apa saja yang mewakili dhammah? Apa saja yang mewakili fathah? Apa saja yang mewakili kasrah? Dan apa saja yang mewakili sukun? Nanti akan dibahas pada babnya tersendiri. Barakallahu. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, falil asma'i min dzalika a'rafu wan nasbu wal khafd wala jazma fiha. Kalimat isim mendapat bagian i'rab rafa, nasab dan khafd. Tidak mendapat bagian i'rab jazm. Walil af'ali min dzalika ta'afu wa nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Sedangkan kalimat fi'il menerima i'rab rafa, nasab, jazm dan tidak menerima i'rab khafd. Nah,
Jadi yang menerima tanda ihram itu hanya kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalimat isim menerima tanda ihram rafa, nasab dan khafad. Kalimat fi'il menerima tanda ihram rafa, nasab dan jazm. Mengapa kalimat huruf tidak menerima tanda ihram? Al-jawab, karena huruf itu semuanya mabni. Mabni itu harokat akhirnya tidak bisa berubah dengan sebab dimasuki oleh amil apapun. Ya. Jadi kalimat huruf tidak menerima tanda i'rab karena semua huruf itu mabni. Mabni itu artinya harokat akhirnya tidak mengalami perubahan sekalipun dimasuki oleh amil apapun. Paham ya? Kalimat Arab yang menerima tanda i'rab hanya dua. Kalimat isim dan kalimat fi'il saja. Kalimat huruf tidak bisa menerima tanda i'rab. Karena apa? Karena mabni. Mabni itu apa? Kalimat yang harokat akhirnya tidak mengalami perubahan sekalipun dimasuki oleh amil jenis apapun. Ya, nah semua huruf mabni. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah semua kalimat isim menerima tanda i'rab? Apakah semua kalimat isim menerima tanda i'rab? Al-jawab, tidak. Ini penting, catatan penting. Tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Mengapa? Karena sebagian kalimat isim itu ada yang mabni. Tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat isim itu mabni. Apa tadi mabni? Dari apa mabni itu? Harokat akhirnya tidak berubah. Apa? Harokat akhirnya tidak berubah. Sekalipun dimasuki oleh amil apapun. Ya. Ini sebagai pemanasan. Di antara isim mabni yang tidak menerima tanda i'rab ialah ada 8 macam.
Nah, di antara isim mabni itu ada 8 macam. Nah, 8 macam itu masih dalam kategori di antara. Artinya lebih dari 8 macam. Yang pertama, ismul dhamir, isim dhamir. Nanti dibahas pada babnya sendiri. Yang penting kenal namanya dulu, ya. Yang kedua, ismu syarti. Isim syarti. Ismu syarti. Misal, nanti juga akan dibahas pada tempatnya. Yang penting kenal dulu namanya. Yang ketiga, ismul istifham. Isim istifham. Nanti juga akan dibahas pada tempatnya. Yang penting kenal namanya. Yang keempat, ismul isyarah. Ini juga dibahas nanti pada tempatnya. Yang penting kalian kenal dulu ismul isyarah, termasuk isim mabni yang tidak menerima tanda i'rab. Yang kelima, ismul fi'li, isim fi'il. Ini juga akan dibahas pada saatnya nanti. Yang keenam, ismul mausul, isim mausul. Juga akan dibahas nanti pada saat. Yang ketujuh, al-alam al-mahtum di wai. Nama orang yang diakhiri dengan wai. Seperti si bawai. Si bawai. Atau sin bawai. Atau rohawai. Nah, al-alam al-mahtum fi wai. Nama orang yang diakhiri dengan lafaz wai itu mabni. Yang kedelapan, ba'du dzuruf, sebagian isim dzuruf. Sebagian, tapi tidak semua. Sebagian, seperti al-an,
Al-an artinya sekarang. Al-ana terus al-an. Jadi kesimpulannya, faedah tadi yang pertama, huruf tidak menerima tanda i'rab karena mabni. Mabni itu harokat akhirnya tidak bisa berubah, sekalipun dimasuki amil apapun. Yang kedua, tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat isim itu ada yang mabni, seperti huruf. Harokat akhirnya tidak mengalami perubahan, sekalipun dimasuki oleh amil. Di antara isim mabni ada 8 macam. Masih di antara ya. Isim dhamir, istat, istifham, isyarah, isim fi'il, isim mausul, al-maqsud bi waw dan ba'd huruf bagian huruf contohnya al-ah. Nah, catatan yang ketiga. Tidak semua kalimat fi'il menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat fi'il itu mabni. Nah, baik. Fi'il ada berapa? Ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il. Mana di antara 3 fi'il ini yang madhi? Yang pertama ya fi'il madhi. Ijma' berdasarkan kesepakatan bainal kufiyyin wal basriyyin. Ijma' itu tadi sepakat antara ahli nahwu Kufah dan Basrah. Fi'il madhi itu mabni. Berarti fi'il madhi bisa menerima tanda i'rab, rafa, nasab, khafd. Rafa apa ini? Jazm. Kenapa ini? Karena mabni. Ya, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il amr ikhtilaf, dengan adanya perbedaan pendapat. Kalau ahli nahwu Kufah berpendapat fi'il amr itu apa ini? Menerima tanda i'rab. Kalau ahli nahwu Basrah, fi'il amr itu mabni. Nah, fi'il amr itu dikatakan mabni, tapi masih diperselisihkan.
Karena ahli nahwu basrah berpendapat tidak mabni. Ya, kalau nggak mabni berarti menerima tanda apa ini? Kalau ahli nahwu basrah yakin itu mabni. Kemudian fi'il mudhari ini hukum asalnya mu'rab, yakni menerima tanda i'rab. Kecuali dalam keadaan tertentu yang akan dibahas pada kesempatan yang pas di tempat. Berarti kalimat fi'il yang menerima tanda i'rab itu cuma fi'il mudhari saja. Itu pun ada sebagian yang tidak mau menerima tanda i'rab. Semakin sempit ke kalimat yang menerima tanda i'rab, ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi. I'rab itu ada 4 macam. Apa? Nasab, khafad dan jazm. Kalimat Arab yang menerima tanda i'rab hanya 2. Kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalimat isim menerima 3 tanda i'rab. Apa? Nasab, khafad. Kalimat fi'il menerima 3 tanda i'rab. Apa? Nasab dan jazm. Kemudian tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat isim itu ada yang mabni, di antaranya 8 macam yang disebutkan tadi. Kemudian kalimat fi'il tidak semuanya menerima tanda i'rab. Karena ada yang tidak mau menerima tanda i'rab. Kalimat mabni, yakni fi'il madhi berdasarkan kesepakatan. Yang kedua fi'il amr, kalaupun ada perbedaan pendapat. Dan yang ketiga ialah fi'il mudhari pada keadaan tertentu yang akan disebutkan pada tempatnya yang tepat. Baik. Setelah kita kaji pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang masuk pada isim dan fi'il. Kelompok yang kedua hanya masuk pada kalimat isim. Kelompok yang ketiga hanya masuk pada kalimat fi'il. I'rab apa yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il? Rafa dan nasab. I'rab apa yang hanya masuk pada kalimat isim? I'rab khafad. I'rab apa yang hanya masuk pada kalimat fi'il? I'rab jazm. Yaitu pembagian kelompoknya. Nah. Setelah itu baru dipelajari apa saja tanda i'rab rafa. Katanya dhamma dan yang mewakilinya. Selain dhamma itu apa saja? Terus kalau dhamma itu dipakai oleh siapa saja? Dan lain-lain
itu yang paling menentukan. Saat-saat yang paling menentukan. Sehingga wajib untuk dihafal. Wajib untuk dihafal. Rafa itu dhamma dan yang mewakilinya. Nah, dhamma itu dipakai oleh siapa saja. Rafa. Yang mewakili dhamma apa saja dan dipakai oleh siapa saja. Ketika Rafa itu. Ini adalah saat-saat yang paling penting dalam pelajaran ilmu nahwu. Sehingga wajib untuk dihafal di luar kepala. Belum hafal, tidak bisa lanjut. Tapi harus hafal 100%. Siap menerima sekarang atau ditunda besok? Pertanyaan yang cukup jelas. Kalau menerima sekarang sudah harus hafal besok. Itu namanya inti pelajaran ilmu nahwu ialah alamatul i'rab. Tanda-tanda apa ini? I'rab. Ini harus apa? Di luar kepala. 100%. Kalau tidak 100%, nanti akan mempengaruhi kualitas kemampuan antum dalam memahami ilmu nahwu. Nah, disampaikan sekarang ataukah ditunda besok? Ayo bilang besok. Jagonya sudah tak berani sekarang. Nah, kalau ditunda besok berarti sekarang ialah baik, siapkan kertas untuk tes gila pelajaran yang telah saya sampaikan sebelum membahas alamatul i'rab besok insyaallah. Tidak boleh membaca kitab apapun dan catatan apapun. Tidak perlu curang karena tidak ada hadiah dalam turnamen ini. Hanya semata-mata mengukur apa ini kemampuan kalian sampai di mana. Tidak usah malu kalau seandainya masih belum mampu. Ya, kalau belum mampu berarti tidak saya lanjutkan. Akan saya ulang-ulang terus dulu pelajaran yang telah saya sampaikan. Artinya, belum tentu alamatul i'rab saya sampaikan besok. Tergantung hasil survei tes ya. Kalau memang antum betul-betul bagus dalam menjawab, berarti kita sampaikan alamatul i'rab itu. Tulis nama lengkap yang asli, nama asli, bukan nama samaran, ya, asli, nama hijau boleh, tapi aslinya disebut, ya, bukan nama samaran. Alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Ini langsung dijawab. Saya baca soal, langsung dijawab. Dengan hitungan menit atau detik.
Satu. Perhatikan baik-baik. Nggak boleh nyontek. Soalnya ditulis. Anak suka nggak bawa soal. Soalnya ditulis. Ya. Nah, siapa nama penyusun kitab Al-Ajurumiyah? Dan dikenal dengan nama apa? Supaya tidak asal singkat saja. Siapa nama penyusun kitab Al-Ajurumiyah? Dan dikenal dengan nama apa? Misalkan ada orang namanya Abdullah. Apa? Tapi dia dikenal dengan nama siapa? Ya kan? Nama lengkapnya ditulis, dikenal dengan nama yang mana? Itu dia ditulis. Jawab langsung. Tinggal 10 hitungan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 2. Tulislah bait syair tentang tanda huruf. Tulislah bait syair tentang tanda huruf yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hariri. Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hariri. Tulislah bait syair tentang tanda huruf, tanda kalimat huruf ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hariri. Dah, boleh semua.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 3. Sebutkan 8 macam isim mabni. Sebutkan 8 macam isim mabni. Saya kalau bikin soal mana-mana, situ saja ya. Nah, gampang sekali. Nah, hanya membutuhkan ingatan yang kuat saja. Ya. Delapan itu bukan 5. 8 juga bukan 7, tapi murni 8 ya. Nah, jangan cuma tulis angkanya saja. Pakai Indonesia nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak bisa Arab, Indonesia juga apa-apa. Terus nyebut ya. Ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak urut nggak apa-apa. Nggak urut nggak apa-apa. Yang penting lengkap 8 ya. Kita nunda hitungan. Ya, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 4. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan i'rab lafzi dan i'rab takdiri? I'rab lafzi dan i'rab takdiri. Berikan satu contoh masing-masing.
Asli. Terjawab. Sudah. Belum jawab. Duh, kok senyum-senyum aja. Oh, masih berpikir. Jawaban itu pertanyaan. Ya, nah. Jangan dikosong ya. Nah, jawab sesuai dengan kemampuan. Nah. Baik, Assalamualaikum. Langsung nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Sebutkan 4 tanda kalimat isim. Sebutkan 4 tanda kalimat isim dan tanda kalimat fi'il. Kalau isim kan jelas 4. Kalau fi'il kan ada tambahan, ya kan? Tentang fi'il amr ya, masukkan itu. Ya. Sebutkan 4 tanda kalimat isim dan juga fi'il. Dan juga tanda apa ini? Kalimat fi'il. Habis ini apa? Allah. Nomor 6. Nomor 6. Nah, barakallahu. Sebutkan makna qad. Sebutkan makna qad yang masuk pada kalimat fi'il madhi, yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Sebutkan makna qad yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Makna, arti
Bukan arti qad atau makna qad yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Pengajar. Pengajar M. Apa? Ya, Indonesia boleh, Arab boleh. Kalau Arab Indonesia terbatas. Ya. Arti qad yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Nomor 7. Ayo, nomor 7. Sebutkan 5 huruf khafat. Sebutkan 5 contoh huruf khafat. 5 contoh huruf khafat. Ya, huruf khofatnya apa? Kita pakai contohkan, ya. Huruf khofat kan banyak. Contohnya apa saja, ya. Sebutkan 5, ya. Sebutkan 5 contoh huruf khofat.